di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu
Shalom teman-teman semua, balik lagi bersama Kak Peter yang hari ini akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, ayo yang masih belum siap-siap, siap-siap dulu, oke? Kalau udah siap, katakan amin. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami mau mendengar firman-Mu, biarkan firman ini menjadi kebenaran akan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau mendengar firman ini dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami yang ada, biarkan kami menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Halo teman-teman. Jadi hari ini Kak Peter akan sharing mengenai doa, ya kan? Sharing mengenai apa? Mengenai doa, betul ya teman-teman. Meskipun ibadahnya online, di rumah harus tetap semangat ya. Jadi kalau Kak Peter ngomong katakan amin, teman-teman harus katakan amin. Kalau Kak Peter minta teman-teman untuk tepuk tangan, teman-teman harus tepuk tangan gitu. Karena keantusiasan kita itu mempengaruhi sukacita kita di dalam Tuhan, teman-teman. Oke, nggak panjang lebarnya ya. Jadi Kak Peter punya cerita mengenai Daud nih. Nah pasti teman-teman semua di sekolah minggu itu sudah pernah mendengar cerita tentang Daud. Wah ya kan, Daud ini orang yang sangat luar biasa. Jadi Kak Peter itu ngefans banget nih sama Daud ya kan. Kalau teman-teman ngefans sama siapa tuh lah yang Korea itu, kalau Kak Peter nih salah satunya ngefans banget nih sama Daud nih, atau bahasa Inggrisnya David, King David. Nah, oke. Apa sih yang paling menarik dalam kehidupan Daud? Jadi Daud itu bisa dibilang sebagai panglima perang. Wah, di Alkitab dicatat setiap Daud berperang, Daud tuh selalu menang. Jadi Daud tuh gagah sekali. Wah, jadi karena Kak Peter suka yang gagah-gagah, jadi Kak Peter tuh ngefans banget sama Daud. Pasti badannya Daud tuh tinggi, besar, dan luar biasa, ya kan? Jadi kita bisa menyebut Daud sebagai panglima perang. Lalu teman-teman yang paling spektakuler, pasti juga teman-teman pernah dengar Daud mengalahkan Goliat. Betul, mengalahkan siapa? Goliat. Nah, ketika Daud yang saat itu masih sangat muda, Daud bisa mengalahkan raksasa yang tinggi besar yang bernama Goliat. Jadi, Daud juga bisa disebut panglima perang yang pertama, lalu bisa disebut juga orang yang mengalahkan Goliat. Oke. Tidak berhenti saja sampai di situ, tapi Daud setelah Saul, lalu Daud diangkat menjadi raja orang Israel. Daud juga bisa dikatakan sebagai seorang raja. Tidak hanya berhenti menjadi raja, Daud pun menjadi the best king. Wow, raja yang begitu baik, raja yang begitu dahsyat. Jadi sebutan Daud tuh banyak sekali. Tapi teman-teman, apakah Daud puas sampai di situ? Tidak, teman-teman. Apakah Daud bangga dengan sebutan itu? Ya pastinya dia bangga. Tetapi menurut saya, menurut Kak Peter, sebutan yang paling membanggakan dari kehidupan Daud bukanlah panglima perang terhebat, bukanlah orang yang mengalahkan Goliat, bukanlah raja terbaik. Lalu apa dong Kak Peter sebutan yang paling membanggakan bagi seorang Daud? Oke, kita sama-sama buka Alkitab kita. Oke, ayo yang ngobrol-ngobrol. Kita buka dulu Alkitab kita di Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Nah, kalau Kisah Para Rasulnya ada di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Betul sekali, adanya di Perjanjian Baru. Oke, kita buka ya. Yang sudah dapat katakan amin. Oke. Mungkin masih ada yang nyari-nyari Kisah Para Rasul 13 ayat ke-22. Yang udah dapat katakan yes. Oke, Kak Peter bacakan dan teman-teman di rumah juga baca sama-sama sama Kak Peter ya. Oke. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah tidak menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saya ulang sekali lagi, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Di ayat ke-36 saya bacakan juga buat teman-teman. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Alkitab kita yang kita baca ini mengangkat Daud atau menyebut Daud sebagai orang yang berkenan di hadapan
Tuhan. Nah, ini adalah sebutan yang paling membanggakan. Lebih dari seorang raja, lebih daripada seorang panglima perang, lebih dari seorang yang mengalahkan Goliat. Daud disebut orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman muda semuanya, teman-temanku semuanya yang hari ini menonton tayangan ini, saya ingin pastikan bahwa teman-teman boleh menjadi pelajar yang hebat, menjadi pelajar yang berprestasi, jago main sepak bola, jago masak, apapun itu teman-teman harus melakukannya menjadi expert. Tapi jangan lupa teman-teman juga harus menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan sama Kak Peter, saya enggak harus lebih keras lagi, katakan saya. Itu masih lembek banget, katakan saya. Yes, saya orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke? Tinggal lebih keras lagi ya. Katakan saya adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, teman-teman semua, jadi Alkitab mencatat Daud adalah orang yang bergantung hidupnya kepada Tuhan Yesus. Oke, teman-teman, apa sih yang diceritakan bahwa Daud itu selalu berdoa sama Tuhan ketika dia masih menjadi gembala domba 2-3 ekor. Alkitab mencatat Daud itu menjadi gembala 2-3 ekor. Wah, ketika hidupnya belum dipromosikan, ketika hidupnya belum dikenal banyak orang, ketika dia belum menjadi panglima perang, ketika dia belum mengalahkan Goliat, hidupnya tetap berdoa sama Tuhan. Nah, ya kan, jadi teman-teman, selagi teman-teman masih muda, terus berdoa sama Tuhan. Apa sih pentingnya berdoa? Berdoa bisa bikin kamu tuh tenang. Berdoa tuh bisa bikin kamu lebih dekat sama Tuhan. Berdoa tuh semakin bisa bikin kamu tuh percaya diri, ya kan, karena ada Tuhan di dalam hidupmu. Oke? Lalu ketika Daud menjadi panglima perang, Daud tetap berdoa. Ketika Daud menjadi seorang raja, dia tetap berdoa. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan, Kak Peter mungkin nggak tahu apa sih kendala yang sedang kau hadapi hari ini? Mungkin sekolahnya susah, mungkin sedang ada masalah sama teman, mungkin sedang ada masalah dengan orang tua. Teman-teman, sedang apapun engkau hari ini, atau mungkin engkau sedang dalam performa yang terbaik, sekolahmu luar biasa, sekolahmu lagi sedang ranking. Dalam situasi apapun, tetaplah engkau menjadi pribadi-pribadi yang terus berdoa dan memiliki jam doa. Oke? Jadi Kak Peter mengencourage teman-teman muda semuanya menonton. Kalian bukan lagi anak kecil. Kalian bukan lagi adik-adik di sekolah minggu yang hayu berdoa ya. Meskipun terkadang papa mama lupa untuk mengajak kalian berdoa, tetaplah kalian memiliki jam doa sama Tuhan ya. Keadaan lagi baik, berdoa. Keadaan lagi kurang baik, berdoa. Ya, intinya doa akan menjadi gaya hidup orang percaya. Jadi teman-teman semua yang dikasih, Daud aja yang menjadi seorang raja yang begitu hebat, yang begitu perkasa, dia berdoa. Jadi teman-teman muda semuanya, salah satu tipsnya kalau kalian tetap mau hidup kalian diberkati Tuhan adalah memiliki jam doa dan kualitas doa yang baik. Oke? Kiranya berkat dari Tuhan kita menyertai teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye-bye.